Jauh berjalan, semakin rasa payah. Tuhan, Kau cukup mengerti. Ku tahu ya Tuhan, Kau mati bagiku.
yang kau berikan dalam hidupku, kasih yang kau berikan dalam hidupku. Mulai kewaktian dengan doa, saya pimpin kita berdoa. Bapa dalam surga, kami naikkan syukur kepadamu pada pagi hari ini, oleh karena pertolonganmu yang sangat baik buat setiap pribadi kami. Tibalah saatnya buat kami untuk merenungkan sabda firman Tuhan pagi hari ini. Kami mohon kehadiran Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus di tengah perhimpunan kami. Tuhan sertai pemberitaan firman Tuhan dari awal hingga selesai. Biar kami semua sebagai jemaat-Mu beribadah pada hari ini akan diberkati bersama dengan firman Tuhan yang kami dengar sebentar. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Saya Pastor Luther Balang, Pastor BM Lintang Baru. Dan pada hari ini kita bersyukur dengan kesempatan bersama-sama dengan saya untuk mendengar firman Tuhan. Dan kita akan berjumpa di angkasa lewat channel pada pagi hari ini, dan biarlah kita bersama diberkati. Saya ajak kita bersama membuka dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Yohanes 15 ayat 1 hingga ayat yang ke-8 berkata demikian, pokok anggur yang benar. Ayat 1 sampai 8 berkata, Akulah pokok anggur yang benar dan kamu Bapa-Ku lah penguasanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah Kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam Aku dan Aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam Aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tinggal di dalam Aku, barang siapa tidak tinggal dalam Aku, ia dibuang keluar sama seperti dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Kalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tema firman Tuhan yang hendak saya bawa untuk kita kongsi bersama pada pagi hari ini, yaitu pembersihan hidup rohani. Pembersihan hidup rohani. Kita lihat pada masa sekarang, ini merupakan pengalaman yang pertama dan yang baru bagi semua kita, masa coronavirus atau COVID-19 menyerang berapa negara di dunia ini. Menurut apa yang dikatakan oleh pemimpin setiap negara, memberi arahan supaya semua rakyat tunduk dan takluk dan mengikuti apa arahan. Apabila kita keluar dari rumah, pergi ke pasar, perlu kita pakai masker, perlu kita pakai sarung tangan, dan apabila kita kembali daripada pasar juga, masker juga, sarung tangan juga akan dibuka lalu dibuang. Dan ini yang kita harus lakukan. Jadi kalau kita lihat di dalam perkara yang seperti ini, menunjukkan satu perkara yang baru bagi kita semua. Apa sebab kita melakukannya? Menjaga penular jangkitan daripada penyakit coronavirus, supaya keluarga kita jangan diserangkan oleh penyakit ini. Perlu kita buka baju kita pakai, lalu dibasuh, dan kita sendiri pun mandi terus.
Ini menandakan bahwa kita menjaga keselamatan keluarga kita, pribadi kita daripada jangkitan penyakit virus. Pagi hari ini kita melihat pemeriksaan hidup rohani sangat penting dalam keadaan yang sedang kita hadapi. Apa yang dapat membersihkan kehidupan rohani kita? Ini satu pertanyaan. Yang dapat membersihkan kehidupan rohani kita, manusia dibersihkan dengan firman Allah. Menurut ayat yang ketiga, manusia dibersihkan dengan firman Allah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Firman Allah itu berkuasa. Ia membersihkan kehidupan kita supaya kita ini bersih di dalam pandangan Allah dan layak dalam pandangan Allah. Yang kedua juga dikatakan manusia dibersihkan dengan darah Yesus. Menurut Ibrani pasal 10 ayat 22. Darah Yesus membersihkan hati nurani kita yang sehat. Darah Yesus membersihkan, membasuhkan seluruh tubuh kita. Luar dan dalam dibersihkan dengan darah Kristus. Jadi kehidupan ini adalah bersih dalam pandangan Tuhan. Yang kedua kita dapat lihat satu pertanyaan lagi. Mengapa kehidupan rohani kita harus dibersihkan? Mengapa kehidupan rohani kita harus dibersihkan? Supaya layak bersekutu dengan pokok yang bersih. Karena Tuhan katakan, akulah pokok yang benar. Tidak ada dosa dalam kehidupannya. Tidak ada yang melakukan dosa sewaktu ia ada di dunia ini. Hidup Yesus adalah bersih. Jadi kita harus bersekutu dengan pokok yang bersih. Itulah sangat penting bagi kita. Supaya kita menghasilkan buah yang lebat. Bila kita hidup bersih dalam pandangan Tuhan, kita akan mengeluarkan buah yang lebat daripada kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita lihat dalam Galatia pasal 5 ayat 20 sampai 23 juga ada 9 buah yang harus keluar daripada kehidupan kita. Buah yang pertama, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini buah yang perlu keluar dari kehidupan kita dan akan dirasakan oleh orang lain. Dan seterusnya dikatakan supaya kita didengarkan oleh Allah, supaya doa yang kita panjat kepada Tuhan didengar olehnya. Karena hidup kita bersih, karena hidup kita dalam Tuhan, karena firman Tuhan di dalam kita, maka apapun doa yang kita panjat didengar oleh Allah dan dijawab oleh Allah. Karena hidup ini adalah berkenan kepadanya. Dan supaya kita diterima menjadi muridnya. Apabila kita berbuah banyak, kita layak disebut murid Kristus. Kita layak digabung dalam rombongan Yesus. Kita layak menjadi orang yang pelaku firman-Nya dan dipakainya dalam pelayanannya untuk memberitakan Injil kepada suku bangsa yang lain. Ini sebabnya kehidupan rohani kita perlu dibersihkan. Dari hal apa kehidupan rohani kita ini harus dibersihkan? Dari hal apa? Dari hal segala yang jahat. Roma 16 ayat 19. Dikatakan di sana, kabar tentang ketataanmu telah tersebar dan didengar oleh orang lain. Sebab itu aku bersukacita. Katanya Paulus juga dalam perkara ini, kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih, dan terhadap apa yang jahat. Kita sebagai umat Allah, kabar tentang ketaatan kita kepada Yesus Kristus sudah didengar banyak orang. Paulus bersukacita mendengar perkara yang seperti ini. Tapi sekali lagi ia katakan, aku ingin supaya kamu hidup bijaksana, hidup di dalam kekudusan Allah, menjaga hidup kita bersih,
dan menjaga hal yang baik dalam kehidupan kita. Dan apabila yang jahat datang menyerang dan mengganggu, semuanya boleh ditolak, karena kita mengerti bahwa kita hidup di pihak Tuhan, melakukan perkara-perkara yang baik dalam pandangan Tuhan. Jadi kalau kita lihat seterusnya dari hal berbagai jenis kekotoran, kita dapat lihat dikatakan di dalam Matius 23, "Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu seperti kubur yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang menulang dan berbagai jenis kekotoran." Di sini Tuhan Yesus katakan, waktu orang Farisi kritik dia, tapi Yesus memberi jawaban dengan apa kata yang mereka lontar kepadanya. Kamu adalah seperti kubur yang dicat putih, nampaknya bersih, tetapi di dalamnya penuh dengan kekotoran. Kita sebagai anak-anak Tuhan perlu sadar, kegiatan-kegiatan luar yang kita lakukan, nampaknya kita maju, nampaknya kita orang yang benar-benar rohani atau orang yang giat dalam pelayanan Tuhan. Tapi satu hal yang kita masih kurang, yang belum kita sadari dalam kehidupan kita secara pribadi. Banyak hal yang kotor dalam kehidupan kita, belum dikeluarkan, belum dipisahkan dari kehidupan kita secara pribadi. Oleh karena itu, tema kita berkata, pembersihan hidup. Marilah kita membersihkan dari luar sampai dalam kehidupan kita. Dengan jalan akuilah dosa kita di hadapan Tuhan. Akuilah segala kelemahan, akuilah segala pelanggaran yang membuat hidup ini kotor dalam pandangan Tuhan. Karena Tuhan mau hidup ini dibersihkan menjadi tempat kediaman Tuhan. Ini yang kita dapat lihat dalam bahagian ini. Supaya kita hari ini benar-benar menyerahkan hidup kita untuk siap dipakai oleh Tuhan menjadi pemberitakan firman Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, orang Kristen harus berusaha agar kehidupan rohaninya tetap dalam keadaan bersih dari berbagai kejahatan sampai Tuhan Yesus datang. Untuk mempertahankan kebersihan rohani kita, harus kita senantiasa akrab dengan firman Tuhan. Ini jalannya. Harus kita rapat dengan Tuhan. Harus kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Harus kita menyelidiki kehidupan kita. Kita tahu keadaan sekarang, virus menyerang banyak manusia. Banyak manusia meninggalkan dunia oleh karena kuasa keganasnya virus itu. Apa yang kita lakukan dalam keadaan yang seperti ini? Firman Tuhan menghimbau kita, marilah kita melihat kembali hati kita. Apakah hati kita sudah bersih atau tidak? Perlu kita memperhatikan kehidupan rohani kita hari demi hari. Perlu kita serahkan hidup kita santero dalam tangan Tuhan. Mohon Tuhan mengampuni, mohon Tuhan membebaskan kita, mohon Tuhan menempatkan kita tempat yang kudus dan suci, supaya hidup ini menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati jemaat-jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, firman Tuhan sudah diberitakan. Oleh Roh-Mu akan memberi penjelasan lebih lanjut dalam setiap hati jemaat yang mendengar, supaya lewat firman Tuhan ini menjadi satu makanan rohani yang membuat kami kuat di dalam iman. Tuhan, biarlah kami setiap diri yang mendengar firman Tuhan sadar apa kekurangan yang ada dalam kehidupan kami, supaya kami datang dengan penuh kerendahan hati dan mengakui dosa kami, bertobat di hadapan Tuhan, supaya kami dipisahkan dari dosa, melangkah hidup
tulus dalam pandangan Tuhan. Biar hidup kami yang akan datang, hidup menjadi contoh untuk orang lain. Biar hidup kami yang akan datang, hidup diberkati oleh Tuhan terus menerus dalam kehidupan rohani. Kesetiaan kami kepadamu Tuhan, sampai kami berjumpa dengan Engkau. Dalam nama-Mu kami sudah panjatkan doa ini. Amin. Bencana terjadi di mana-mana, perang berkecamuk antara bangsa-bangsa, lapar melanda dunia ini. Apakah kau sedang akan peristiwa ini? Yesus kan datang, tak diketahui. Tanda zaman menunjukkan hal kedatangannya. Sudah siapkah kau menyambut Dia? Siapkan dirimu, harinya sudah dekat. Sudah siap ketemu. Yesus kan datang. Jangan kau melambatkan. Siapkan dirimu, harinya sudah dekat. Sudah siap ketemu. Sambut, Yesus kan datang. Jangan kau merapatkan. Siapkan dirimu, harinya sudah dekat. Siapkan dirimu, harinya sudah dekat. Kita sudah selesai, dengan harapan minggu yang akan datang kita jumpa lagi. Dan Tuhan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Kita tutup acara kebaktian kita dengan doa. Minta Pastor Lawak berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur kepada Engkau, berterima kasih kepada Engkau, karena Engkau telah bersama dengan kami dari awal acara kebaktian kami, dan kami telah mendengar firman Tuhan, dan kami telah diberkati dengan firman Tuhan, membawa kami supaya hidup kami kudus di hadapan Tuhan, dan kami dapat berjumpa dengan Tuhan di dalam kerajaan-Mu di surga. Terima kasih Tuhan. Ini doa yang kami telah naikkan kepadamu. Biarlah Engkau memberkati setiap orang yang telah mendengar pada hari ini. Biarlah umat-umat Tuhan senantiasa ada dalam kekuatan, dalam kesehatan yang daripada Tuhan pada hari yang akan datang ini. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.